Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang selalu baik, yang selalu menyertai kita dalam segala keadaan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan karena anugerah-Mu yang telah Tuhan limpahkan atas kami. Tuhanlah sumber kekuatan kami yang memampukan kami sampai pada saat ini. Sebelum kami memulai aktivitas kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami agar kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 53 ayat yang kedua. Tertulis demikian. Allah memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, Amerika Serikat mulai sadar bahwa menempatkan Tuhan di luar dari kehidupan mereka hanya akan membawa kehancuran bagi generasi ke depan. Eropa yang dulunya mempunyai nilai-nilai kebenaran firman Tuhan, sekarang mulai tergerus dengan prinsip yang berlawanan, akibat Tuhan dikeluarkan dari kehidupan. Tapi syukur bahwa selalu ada gerakan untuk kembali. Banyak orang yang mengira bahwa kehidupan tanpa Tuhan akan membawa kebaikan. Tapi pada kenyataannya, tanpa nilai-nilai dan prinsip moral yang diajarkan oleh Tuhan, kehidupan manusia menuju pada kehancuran. Tuhan Yesus membawa perubahan dan menuntun kita semuanya pada nilai-nilai moral, kebenaran dan kebaikan yang tinggi nilainya. Tapi terhadap kebaikan dan kebenaran itu, ada begitu banyak orang yang membenci Kristus dan menolaknya, menganggapnya sebagai musuh yang membatasi pergerakan dan kehidupan dan menghinanya serta menolaknya. Dalam Mazmur 53 ayat yang kedua ini tertulis, Allah memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Perhatian Tuhan tertuju kepada semua keturunan manusia ciptaannya. Tuhan mau melihat apakah ada orang-orang yang mencarinya, apakah ada orang-orang yang merindukannya. Sayangnya ada begitu banyak orang yang tidak mempedulikan Tuhan. Dengan kehendak bebasnya, banyak orang ingin menjauh dari Tuhan yang mengatur segalanya. Banyak orang ingin mengasingkan diri dari Tuhan Sang Pencipta karena merasa diri bisa untuk hidup sendiri tanpa Tuhan. Dan karena ingin hidup bebas tanpa aturan-aturan yang diberikan Tuhan. Padahal aturan yang dari Tuhan bertujuan untuk membawa kebaikan. Dosa selalu membawa kehancuran. Orang-orang yang hidup dalam dosa tidak sadar bahwa mereka sedang menghancurkan diri mereka sendiri. Tuhan memperhatikan setiap orang. Dia memperhatikan saudara dan saya. Apakah kita ini berakal budi dan mencarinya? Kecenderungan orang terbagi dua. Ada orang yang berusaha untuk mencari Tuhan, artinya punya kerinduan untuk mengenal Tuhan, rindu memiliki hubungan dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan dan berharap serta percaya kepada Tuhan. Tapi ada yang sebaliknya, sama sekali tidak peduli tentang apapun berkaitan dengan Tuhan. Tidak mau beribadah, tidak mau mengambil waktu untuk berdoa, tidak mau membaca Alkitab, tidak mau melakukan hal-hal atau aktivitas yang rohani. Hidup yang terpenting baginya adalah yang berkaitan dengan jasmani dan sosial. Selama kebutuhan terpenuhi, maka tidak perlu Tuhan. Dan selama ada teman-teman, merasa tidak perlu mencari Tuhan. Kelompok manakah kita? Apakah kelompok yang mencari Tuhan atau yang tidak mencarinya? Saudara yang dikasih Tuhan,
Orang yang mencari Tuhan adalah orang-orang yang berakal budi. Hal ini jelas dapat dilihat perbedaannya. Betapa semakin tidak berakal budinya generasi tanpa Kristus. Mari saudara yang dikasih Tuhan, hiduplah sebagai pencari Tuhan, yang mencari Tuhan setiap hari, yang mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Firman-Nya berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena itu jadilah pencari Tuhan, mengutamakan Dia, agar hidup kita senantiasa ada dalam perkenanan dan keberkatan yang dari Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami diajar, kami ditegur, kami diingatkan untuk menjadi orang-orang yang mengutamakan Tuhan, yang mencari-Mu setiap hari, yang beribadah, yang mengutamakan dan mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Ampuni kami akan ketidaksetiaan kami, akan sikap kami yang mengabaikan dan melupakan Tuhan. Tolong kami Tuhan, mampukan kami untuk hidup mengasihi-Mu, selalu merindukan Tuhan, dan memprioritaskan Engkau dalam hidup kami. Ajar kami untuk mengasihi-Mu Tuhan dalam segala keadaan, menyadari bahwa Engkaulah sumber segalanya. Engkau sumber berkat, sumber kehidupan. Engkau sumber pertolongan kami. Engkau yang kami perlukan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati kami di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami, agar semua yang kami lakukan dan kerjakan menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan buat kami berhasil dan berkemenangan di dalam segala perkara. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit. Jamah ya Tuhan, urapi setiap kami Tuhan, dan lawat kami, sembuhkan kami dengan kuasa-Mu. Berikan kekuatan baru dan kesehatan yang sempurna. Bagi yang sedang lemah semangatnya, berikan semangat baru, bangkitkan iman pengharapan mereka. Bagi yang sedang dalam pergumulan, persoalan, berikanlah jalan keluar ya Tuhan, dan berikan hati kami sukacita-Mu untuk selalu bergembira di dalam Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.